Kalau kalimat simpulan tidak tahu Adanya pasar bebas, adanya keberadaan kondisi geografi meningkatkan tingkat perkembangan ekspor kembangan teknologi dan informasi, adanya perbedaan teknologi menghemat biaya. Dampak positifnya, dampak negatifnya, kegiatan impor ini bisa memunculkan akibat negatif untuk ekonomi negara karena kurangnya minat terhadap produk lokal. Oke, selanjutnya. Manfaat yang kalian rasakan sebagai pelajar dan dengan adanya perdagangan internasional. Manfaatnya motor untuk mengantarkan sekolah, terus kafe untuk mempermudah pelajaran. Misalnya seperti kegiatan dari kemarin. Oke. Ada yang ingin bertanya? Saya mau dampak positifnya itu faktor pendorongnya untuk dampaknya. Bagaimana cara menjelaskan itu katanya Michael sebagai dampak positif itu pendorongnya. Alasan apa dari kelompok ini yang menjadikan faktor pendorong sebagai manfaat? Satu aja alasannya untuk menjawab Michael. Coba satu faktor pendorong tadi baca apa contohnya? Si anjingnya dong. Adanya pasar bebas. Kenapa manfaat adanya pasar bebas? Meningkatkan produksi. Meningkatkan produksi Michael itu manfaatnya bagaimana? Kamu sudah. Jadi dalam setiap faktor pendorong itu ada satu manfaat. Bagaimana Michael menurutmu? Jadi dari setiap pendorong itu ada manfaatnya masing-masing. Menurutmu bagaimana? Sudah terjawab belum? Menambah pasar dan Meningkatkan produksi. Untuk kelompoknya Nadia sudah ada PR dan hasilnya menurut Pak Yusuf bagus dan memuaskan karena sudah bisa menjawab dari pertanyaan Michael walaupun Michael kurang puas, jadi Pak Yusuf tambahkan sedikit lagi. Jadi namanya dampak positif itu yang tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Misalnya ada meningkatkan produksi, kira-kira apa keuntungan kalau ada produksi yang meningkat? Penghasilan meningkat, ya. Kita memperoleh barang yang kita inginkan, ya kan? Bisa berupa Pada ajar. Woi. Itu apa? kebutuhan setiap warga dan setiap negara adanya pasar bebas, adanya perbedaan kondisi peningkatan Menakan waktu itu ada jawaban dampak positif untuk faktor. Pak. Kenapa yang biasa itu faktor? dari kami
wabarakatuh. Ya. Saya PNS toh. Dampak positif dari perdagangan internasional. Membuka sembilan negara akan dapat negara ekspor akan memperoleh produksi yang negara dapat mengadakan investasi produksi, mendorong kegiatan ekonomi suatu negara, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, dapat mendorong dampak negatif dari perdagangan internasional itu adanya perang yang dialami suatu negara, dua proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, tepuk tangan untuk yang barusan maju. Contohnya kalau dengan adanya perdagangan internasional, hubungan baik antar negara terjalin dengan baik. Contohnya negara Indonesia dengan negara apa? Apa yang dilakukan Indonesia dengan Thailand? Ya, ekspor apa maksudnya? Bibit Thailand. Nah, bapak dengan singkong. Singkong Thailand gitu ya. Cina. Dengan Cina ya, dengan Thailand, dengan Vietnam, ekspor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Abdista. Saya Febri dari Pepatu. Saya Magi. Saya Isra. Saya Magi. Tenang, kalian bukan kampanye, jangan malu-malu. Mas Pras. Dampak perdagangan internasional positif dan negatif bagi kehidupan negara. Dampak positif, kebutuhan setiap negara akan dapat terpenuhi. Negara pengekspor akan memperoleh devisa. Setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi, mendorong kegiatan ekonomi suatu negara, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, dapat mendorong kemajuan iptek. Dampak negatifnya, berkurangnya minat pada barang nasional, terjadinya persaingan antar negara yang menimbulkan konflik antar negara, adanya pasar bebas yang mengakibatkan terjadinya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Manfaat yang kalian rasakan, manfaat sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional, mempermudah kegiatan belajar dikarenakan adanya kegiatan impor yang menyediakan barang-barang yang tidak diproduksi di Indonesia seperti smartphone, motor, dan lain-lain. Ada yang mau bertanya, silakan. Ayo kita ngomong. Monopoli Iptek aja lah Iptek. Ada Monopoli juga bisa menanyakan. monopoli apa? Oh, monopoli. Itu monopoli main-mainan itu. Ada yang bisa bantu monopoli artinya? Permainan. Monopoli. Dari kelompoknya ada yang monopoli itu menguasai pasar. Jadi kalau lebih banyak duit lebih menang. dia menguasai pasar, jadi orang belinya itu harus ke dia, nggak mau belinya ke dia, nggak beli ke yang lain, karena dia yang menguasai pasar.
Jadi kalau ada perdagangan internasional, dampak negatifnya barang-barang itu masuk ke Indonesia dengan harga murah, bersaing dengan kompetitifnya di Indonesia nggak bisa, akhirnya dia menguasai pasar. Mau beli, kalau tentu gini ya, ada dua barang sama barangnya kualitasnya sama, satunya 1.000, satunya 10.000, beli yang mana? 1.000, ya kan? Nah itu dengan perdagangan internasional bisa memonopoli pasar, menguasai pasar gitu. Nah dia menyaingi pasar yang ada di lokal, tadi sudah disebutkan oleh Michael gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nggak apa-apa, tanya aja, nanti kalau kita sama-sama jawab. Ayo, angkat tangan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Terjawab? Jawab ya. Oke deh. Ada lagi dari Putra? Nggak ada. Oke, silahkan dirampungkan. Sekian dari saya atas dari kami atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Jadi ya, ada dua pertanyaan tentang iptek dan monopoli. Kalau duanya kita gabungkan ini ada satu insight, satu perhatian yang bisa Faizul jelaskan dari presentasi yang tadi. Sudah bagus ya, kita tepuk tangan ya. Kalian tahu Facebook? Tahu. Tahu YouTube? Tahu. Tahu Instagram? Tahu. WhatsApp? Tahu. Semuanya mereka memonopoli kita. Ya. Benar. Kita menonton video di mana kalau yang gratisan? Di YouTube. TikTok. Ya, TikTok kan video pendek kan awalnya kan. Maksudnya kita mau lihat informasi tentang ini berita ini, kita lebih ke Google. Mau mencari sesuatu ke Google. Nah sekarang memang udah banyak ya, alhamdulillah ada TikTok, ada apa lagi? Snack video. Cuman yang lebih memonopoli pasar tuh YouTube. YouTube disaingi sama pesaingnya TikTok ya kan. Akhirnya YouTube buat apa? YouTube Short. Supaya apa? Supaya tetap selalu memonopoli. WA. Siapa yang nggak pakai WA? Punya HP Android. Punya HP Android nggak pakai WA siapa? Aku ada apa ya? Yang punya HP Android nggak pakai WA. Punya HP Android. Pak Izul bukan nanya yang nggak punya HP Android ya. Pak Izul nanya yang punya HP Android nggak pakai WA. Semua pakai WA. Padahal chat untuk HP Android itu banyak. Ada michat, ada chat, live chat, ya banyak ya. Kenapa kita pakai WA, WhatsApp? Karena dia udah memonopoli. Dulu ada Facebook. Akhirnya Facebook beli Instagram karena Instagram keren. Instagram itu miliknya Facebook. WA milik siapa? Facebook juga sekarang jadi Metaverse. Nah, perusahaan Meta inilah yang memonopoli kita. Tadinya orang-orang suka Instagram, wah kata Facebook, bagus nih Instagram, dibeli sama Facebook. Ada WhatsApp, wah bagus nih WhatsApp, biar nggak dikalahin dengan WhatsApp, Facebook beli WhatsApp. Ya. Jadi itu semua untuk memonopoli. Berapa harganya? Harganya triliunan rupiah. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya sesuatu, kalau di dalam ada artikel Pak Ibu pernah baca, sesuatu yang kita pakai dengan cara gratis berarti kita bukan user, bukan pemakai, tapi kita adalah objek. Kita objeknya, bukan kita pemakai, tapi kita yang dipakai. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana caranya kita dipakai oleh Facebook? Ada yang tahu? Kalau kita buka Facebook sering lihat iklan,
Ya, itu. Iklan kan? Ya. Nah, Facebook itu bisa membaca apa keinginan kita. Dengan cara bagaimana? Caranya kita cari di Facebook misalnya lipstick. Kita cari di lipstick. Facebook merumuskan kita suka atau punya keinginan terhadap lipstick. Keluarlah iklan-iklan tentang lipstick. Walaupun kita nggak cari di kemudian hari kita buka Facebook, kita nggak cari lipstick, keluar iklan-iklan. Nah, setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK. Nama saya Khaled. Saya akan mempresentasikan tenang. Woi, sampai bolu. perdagangan internasional. Dampak positif mendorong ekonomi. Dapat mendorong kemajuan intake, dapat meningkatkan jumlah pendapatan antar negara. Setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Dampak negatif adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara, adanya pengenaan biaya masuk yang tinggi, adanya perbedaan ketentuan dan aturan dan atau peraturan. Manfaat memudahkan siswa sekolah pembuatan suatu negara. Memudahkan siswa untuk menggunakan Kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir ya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh teman kita bahwa dengan adanya perdagangan luar negeri, sebagai pelajar kita ada manfaatnya. Tapi di sini Pak Izul akan tambahkan lagi ya. Tadi ada yang menggunakan motor, menggunakan handphone, oke. Itu dalam bidang barang. Ada juga jasa, ada juga jasa. Jasanya seperti apa? Perdagangan luar negeri. Apa kira-kira? Perbedaan guru kan? Pembinaan guru. Apa pertukaran antar guru? Pertukaran guru. Jadi guru luar negeri didatangkan ke Indonesia, TKW. ya, ngajarin guru-guru yang ada di Indonesia, guru-guru tersebut ngajarin murid-murid. TKA. Tapi itu udah berpikir yang jauh. Tapi kalau misalnya kita berpikir yang lebih ringan dengan adanya perdagangan internasional, Kurir. kurir ya. Kurir. Oke, kurir, jasa kurirnya yang kita barang yang kita pesan dari luar negeri sampai ke Indo. Apapun itu, sepatu, bola, yang hobi bola, ya. Kosmetik, skincare yang karena kan sebelum berangkat sekolah itu kan perlu sisiran, perlu dandan kan? Ada yang nggak perlu? Perlu semua ya. Alhamdulillah jasa. Kita masuk ke materi berikutnya. Ya.